Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official dan FNN. Jadi berapa hari ini akan Natal nih, Bung Rocky ya, suasana liburan nggak terlalu terasa sih, tapi saya nggak tahu mungkin beberapa orang masih tetap bisa melaksanakan liburan, tapi kita pesan supaya hati-hati dalam situasi sini, jaga kesehatan karena COVID makin terus meningkat. Ya, setiap hari keagamaan orang berpikir tentang surga tuh, tentang akhirat. Tetapi Indonesia itu lagi sibuk dengan urusan kabinet itu. Jadi Ya, ya. mesti dibagi batin akhirat dan batin politik, Ya. selalu tidak menyatu di Indonesia. Kan kita sejak kemarin udah ngomong bahwa nggak terlalu signifikan lah, nggak penting lah soal reshuffle kabinet ini. Tapi kalau kita baca-baca di medsos, memang netizen juga nanggepinya lucu-lucuan aja itu, Bung Rocky. Kebetulan ini Apa nih? ini bulan Desember gitu. Biasanya kan mall-mall tuh diskon, tapi kita kan susah juga ke mall. Jadi ternyata kita dapat bonus tuh, buy one get two katanya gitu. Pilpres kemarin milih Jokowi dapat bonus Prabowo Sandi. Ya, lengkap lah kan. Jadi memang dari awal orang menganggap bahwa itulah yang disebut demokrasi Pancasila. Tuh, nggak peduli dengan moral ethics, nggak peduli dengan asal usul persaingan, nggak peduli dengan pengorbanan mak-mak, nggak peduli dengan pengorbanan rakyat macam-macam itu. Lalu berkumpullah akhirnya di sebuah kelurahan namanya reuni di kelurahan. itu. Jadi boleh disebut kabinet kelurahan sejahtera itu. Karena semuanya ingin sejahtera di bawah pimpinan satu lurah. Tapi yang saya senang itu dalam situasi seperti sekarang itu, terutama netizen itu tidak kehilangan kreativitas dan daya humornya gitu. Karena ada yang nyebut sekarang ini menterinya disebut apa nih? Kabinet apa sekarang? Kabinet mencekam. Saya pikir ada apa kabinet mencekam? Rupanya menteri cebong dan kampret. Sebetulnya juga memang mencekam kabinet ini juga selain satire tadi, secara real sebetulnya juga mencekam karena konsolidasi kapital akhirnya berlangsung di kabinet. Jadi seluruh kabinet, seluruh menteri ekonomi akhirnya satu paradigma, itu paradigma monetaris, itu paradigma neoliberal atau biasa orang sebut begitu. Jadi makin jelas bahwa tidak diperlukan lagi nawacita itu karena ekonomi akan dituntun dengan prinsip-prinsip neoliberal itu. Tidak diperlukan lagi keadilan sosial, tidak diperlukan lagi Pancasila sebetulnya. Jadi kalau ditanya apakah susunan kabinet sekarang itu Pancasilais, pasti tidak, karena Pancasila menghendaki ada social justice. Nah, kalau kabinet dipimpin oleh tokoh-tokoh dengan perspektif monetaris, perspektif Chicago School, kalau dalam ilmu filsafat ekonomi disebut the libertarian Chicago School itu artinya dasar negara kita tidak lagi diperlukan sebetulnya kan. Sebaliknya di dalam bidang keamanan terjadi konsolidasi menteri-menteri yang memang menghendaki agar supaya ada pengetatan dalam soal-soal toleransi beragama. Jadi sebetulnya kita balik sebetulnya pada Orde Baru. Orde Baru itu bikin dua paradigma. Ekonomi harus bertumbuh, stabilitas harus dimaksimalkan. Jadi pengetatan di bidang politik dengan menteri-menteri Polhukam segala macam, termasuk menteri agama, menteri kehakiman itu memang dimaksudkan untuk melakukan pengendalian atau disebut dalam ilmu politik disebut regimentasi. Jadi dalam politik mengalami regimentasi, di dalam ekonomi mengalami free market. Nah itu yang mungkin kita sebut, kalau dulu kita sebut di Orde Baru itu developmentalism, sekarang kita sebut new developmentalism, dan itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan ajaran Soekarno, nggak ada hubungannya dengan nawacita, nggak ada hubungannya dengan Pancasila. Itu yang sebetulnya membuat mencekam itu, dengan ekses yang akan macam-macam nanti semester depan. Gitu kira-kira.
teoritisnya gitu ya. Kita Ya. balik pada satire. Kok jadi serius Anda? Tadinya kan sepakat kita ngomong nggak terlalu penting. Saya kasih catatan kaki akademis saja dan itu sebetulnya menjadi tidak. Ya karena itu saya pro pada netizen yang menganggap ini kabinet yang mencekam. Menteri-menteri cebong dan kampret bersekutu. Ya, ada dua agenda yang saya kira tetap menjadi perhatian publik nih, yakni berkaitan dengan bansos gitu ya, Bung Rocky, dan juga soal Habib Rizik. Habib Rizik kita sudah beredar ada surat panggilan dari penetapan dari Polda Jawa Barat juga jadi tersangka di Megamendung, dan terbaru ini pasti kita masih cek lagi karena masih beredar di media sosial, yakni soal dari surat dari PTPN, dia perusahaan perkebunan yang minta agar lahan markasnya atau pesantren agronya Habib Rizik di Megamendung segera dikembalikan gitu. Dan kalau nggak salah itu tadi saya baca suratnya peringatan pertama dan terakhir. Itu memang ada, jadi terbaca tadi yang saya terangkan, ada perencanaan untuk mengeksklusi itu. Ini lagi-lagi kita pakai istilah ilmu politik, politics of exclusion itu. Dikeluarkan dari persamaan politik istana. Jadi cohesion, political cohesionnya itu non Habib Rizik. Jadi negara ini seolah dianggap harus bertumbuh non Habib Rizik. Jadi ini yang disebut regimentasi itu ya. Tentu aja ada soal-soal aspek hukum segala macam, tapi itu pesantren yang bukan untuk bisnis, pesantren yang justru mengolah masyarakat sekitarnya. Jadi tentu negara berhak untuk menentukan apa yang status hukum. Tapi kan di dalam perspektif hukum agraria, kalau seseorang mengelola pertanahan itu dan bukan untuk kepentingan pribadi, dimaksudkan untuk upaya sosial, maka itu bagian dari pengakuan hak. Kan hukum adat kita bilang begitu kan, tanah yang terlantar dikelola bertahun-tahun itu otomatis dia pindah menjadi semacam hak dari si pengelola karena dia menimbulkan manfaat. Lain kalau misalnya tanah Habib Rizik itu tidak menimbulkan manfaat. Ini saya selalu ingin terangkan sesuatu yang konseptual. Tapi oke, itu mungkin urusan lain. Tapi yang jelas itu bertahun-tahun ada farming, agro farming di situ, menghidupkan komunitas, ada komunitas agama di situ. Tapi pemerintah mungkin menganggap itu adalah sarang dari kekerasan, maka dia harus digusur tuh. Jadi begitulah kira-kira analisis. Ini analisis aja nih supaya nggak dianggap saya lakukan provokasi. Saya melakukan analisis konseptual aja. Jadi balik pada soal kita ini ada dua sudut pandang dalam soal status Habib Rizik. Apakah dia mau dijadikan partner di dalam membangun Indonesia atau mau disingkirkan karena dianggap sebagai penghalang dari pemerintah itu. Erso. Ya, nih jadi terpaksa kita mesti ngomongin kabinet sedikit, tapi hubungannya dengan Habib Rizik, bukan kabinetnya Ansih gitu ya. Terpilihnya Menteri Agama itu kalau kita lihat jejaknya, jejak digitalnya kan dia sebagai ketua PP Ansor gitu ya. Dan kita bicara tentang Banser ini memang dia sangat keras sekali sikapnya terhadap Habib Rizik Sihab di berbagai peristiwa di masa lalu. Ya, saya baca begitu juga. Artinya ada rapat yang luar biasa untuk menentukan siapa yang mesti jadi Menteri Agama itu kan. Dan dipilihlah dari kalangan Banser. Dan kita tahu sejarah persaingan antara Banser dan FPI itu kan, terutama dengan Habib Rizik. Tapi istana sudah memilih itu, maka publik hanya bisa membaca. Berarti potensi konfrontasi itu tinggi sekali. Padahal kita menginginkan ada semacam keberhati-hatian di dalam mengolah isu yang menyangkut hubungan antar agama, hubungan antar agama dan politik. Dan saya bayangkan sebetulnya Menteri Agama itu orang yang wise, yang punya pengalaman batin yang kuat dan punya kemampuan untuk membaca sinyal-sinyal sosial. Tentu itu dalam pikiran saya. Tapi kalau yang diangkat sekarang ya mungkin juga saya berharap beliau Menteri Agama yang baru bisa memahami potensi friksi yang menajam hari-hari ini. Tapi itu kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan sebetulnya. Tuh statement pertamanya apa, lalu kita tunggu statement FPI apa. Jadi kita ada di dalam keraguan-raguan untuk menafsirkan sesuatu yang diputuskan dengan pendekatan keamanan.
Kan saya menganggap bahwa Menteri Agama itu harus diputuskan dengan pendekatan kebudayaan, bukan dengan pendekatan keamanan tuh. Dari Menteri Agama yang pertama juga begitu kan, diputuskan demi pendekatan keamanan, bukan pendekatan cultural approach itu. Itu soalnya tuh. Ya, sayang sekali ya, Bung Rocky, walaupun kita tidak berharap banyak terhadap kabinet, tapi maksudnya kenapa kemudian momentum itu tidak dipakai oleh Presiden Jokowi untuk lebih menyatukan gitu, karena bagaimanapun situasi kita saat ini memprihatinkan, divided nation sebagai sebuah bangsa yang terbelah gitu. Nah ini kan bentar lagi momen keagamaan, Natal dan sebagainya, harusnya kan menjadi momentum kita untuk menyatukan bangsa ini. Benar sekali itu orang membaca akhirnya Presiden Jokowi tidak mengerti tentang semen social cohesion yang lagi retak hari ini. Kan dia mestinya lakukan menambal itu dengan satu pencitraan baru bahwa kabinet ini adalah kabinet yang pro toleransi itu. Secara ekonomi, secara sosial, secara kebudayaan itu tidak terbaca di dalam reshuffle sekarang. Toleransi keadilan sosial pasti orang nggak bisa terima karena menteri-menteri ekonomi yang sekarang itu betul-betul menteri-menteri yang jauh dari kemampuan untuk mendeteksi kebutuhan rakyat tuh. Secara teoritis metodologinya adalah monetaris, secara sosial itu kemampuan untuk empati juga kurang. Jadi itu BUMN, menteri ekonomi, tiga menteri yang baru, dua menteri yang baru dan satu di bawah Erick Thohir juga, dan dikoordinasi oleh Golkar, oleh Erlangga. Jadi saya mau katakan secara singkat bahwa akan ada krisis di dalam kehidupan kita karena soal ekonomi yang tidak bisa mendeteksi solidaritas, menteri-menteri yang kurang mampu melihat solidaritas sosial, dan kementerian-kementerian di bidang sosial yang juga tidak punya akses untuk menghidupkan Indonesia dalam visi kebersamaan itu. Akan makin eksklusif, agama akan jadi makin eksklusif dan keadilan sosial akan menjauh dari kebijakan istana. Nah, tadi kan kita juga menyinggung soal bansos nih yang perkembangannya menjadi sangat ramai nih. Karena BPKP sudah turun dan kemudian kalau kemarin kita kaget-kaget 10 perak yang dipotong, terus tiba-tiba KPK menyatakan ada laporan 100 perak ditonton, ternyata hasil audit BPKP menunjukkan bahwa itu angkanya yang untuk sembakonya nggak lebih dari 140 sampai 150 ribu rupiah. Ini kan membuat kita jadi cuma bisa geleng-geleng kepala. Ini gila betul ini proyek bansos yang maksudnya untuk menanggulangi kemiskinan karena COVID. Ya ini yang sedang disaksikan publik yang tidak bisa dia ucapkan karena akhirnya publik hanya menganga aja tuh. Kok bisa segitu ya? Kejahatan itu bisa betul-betul di luar nalar. Kalau pakai nalar sedikit ya ambillah 10% itu. Ini 30% itu hilang yang merupakan hak dari wong cilik. Apalagi orang anggap bahwa bagaimana mungkin ya PDIP membiarkan itu, dan PDIP tetap defensif gitu bahwa ini adalah soal menterinya bukan soal partai, lalu ada soal Gibran. Jadi kelihatan bahwa kita nggak mampu lagi untuk menerangkan sesuatu karena udah demikian gede skalanya tuh. Ya paling orang antara garuk-garuk kepala dan maki-maki sebetulnya. Tetapi itu akan diperlihatkan nanti di dalam mungkin efeknya itu dalam 2 hari ke depan. Orang ada lagi orang yang bongkar kasus yang lain, lalu orang tercengang lagi tuh. Jadi kita makin lama makin tercengang dengan skala kejahatan politik, kejahatan ekonomi, dan kejahatan sosial. Jadi itu yang akan diingat oleh publik. Akhir tahun orang akan ingat itu. Jadi kita menutup tahun dengan mengingat berbagai macam kejahatan yang berpusat pada istana, kan itu soalnya tuh. Jadi orang kan ini istana apa nih, NKRI, negara kejahatan rakus Indonesia, itu bisa begitu juga nanti orang bikin meme kan. Lalu dianggap itu menghina NKRI. Loh itu bayangan orang bahwa kerakusan itu masih ada di republik ini. Dengan gambaran situasi gitu kira-kira.
Ya, dengan Betul. gambaran situasi sekarang, mulai dari pembentukan kabinet, mulai langkah-langkah keras terhadap Habib Rizik, dan juga kemudian tadi kasus bansos. Jadi kira-kira gambaran, nah kita mulai gambaran awal tahun depan itu seperti apa yang Anda bayangkan, Bung Rocky? Saya bayangkan minggu pertama Januari akan ada statement keras dari istana tentang politik ya sebut aja oposisi di dalamnya, terutama Habib Rizik gitu. Lalu orang mulai berpikir bahwa akan ada akumulasi baru berdasarkan rapat pertama kabinet di bidang ekonomi, dan akumulasi itu akan dikaitkan dengan upaya pengumpulan dana, entah itu dana untuk membuild out korporasi-korporasi yang udah bangkrut sebetulnya. Lalu membayangkan bahwa ini ada tim yang mempersiapkan dana untuk 2024. Jadi begitu yang dibayangkan orang ke depan tuh. Sementara soal-soal apa namanya korupsi yang masih ada di KPK, soal Asabri, soal apa namanya itu insurance corporation itu, apa namanya yang kita udah lupa tuh. Yang asuransi itu. Iya, iya. Saya juga itu lupa karena banyak sekali kasusnya ya. Ya. Jadi kumpulan masalah itu yang akan kita saksikan di tahun baru. Mestinya kita saksikan tahun baru dengan kabinet yang lebih manusiawi kabinetnya, lebih cultural approach, lebih pro keadilan tuh. Itu yang terjadi. Sementara nanti akan ada upaya lagi untuk menerangkan UMKM udah dapat. Padahal di mana-mana kita tahu UMKM itu berteriak karena nggak dapat bagian dari dana-dana COVID ini tuh. Jadi bisnis di dalam politik itu yang akan jadi tema 2021. Itu gampangnya. Oke, bisnis dan politik. Oh, bisnis dalam politik, bukan dan ya, dalam ya. Bisnis dalam politik. Itu yang akan jadi tema kabinet Jokowi 2021. Mereka yang berbisnis dalam politik. Kira-kira itu covernya. Baik, terima kasih Bung Rocky. Oke.